Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan liman qala fi kitabihil aziz. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah. Al-qaili khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa TPRI yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama kami dalam program Cinta Al-Qur'an. Kita hadir setiap hari Senin pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selama 1 jam ke depan kita akan bersama-sama membaca Al-Qur'an dan akan kita bahas ilmu tajwid yang terkandung di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Muzammil, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Tartil itu maksudnya adalah menurut Imam Ali radhiyallahu an adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, adalah ilmu tajwidnya dan ilmu tentang wakafnya. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TPRI, di dalam studio juga sudah hadir para santriwan Pondok Pesantren Ahlul Quran yang didirikan oleh Kiai Agus Kiai Haji Ahmad Nawidenci Al-Hafiz Allahumma yarham, yang beralamatkan di Jalan Ramaraya, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang Lebar, KM 10, Kota Palembang. Kita doakan semoga kita semua istiqomah belajar, mengajar, membaca, dan mengamalkan Al-Quran, sehingga Al-Quran akan datang kepada kita sebagai syafaat pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TPRI, pada hari ini kita akan melanjutkan bacaan kita pada Quran Surah An-Naml. Quran Surah An-Naml ayat yang ke-73. An-Naml 73, halaman 383, juz yang ke-20. Saya ulangi kembali, kita akan melanjutkan bacaan kita pada Quran Surah An-Naml, ayat yang ke-73, halaman 383, juz yang ke-20. Juz yang ke-20, halaman 383. Saya akan membacakan terlebih dahulu untuk kemudian santri di studio akan mengulangi bacaan tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Wa inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Wa inna rabbaka laya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Wa inna rabbaka laya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Wa ma min ghaibatin fis samai wal ardi illa fi kitabim mubin. وما من غائبة
في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم وهو العزيز العليم. Ya, kita cukupkan bacaan kita. Para pemirsa TPRI, bagi Anda yang ingin ikut bergabung bersama kita, silakan Anda menghubungi pada nomor 0711 311454 0711 311454. Bersama-sama kita akan membaca Al-Quran surah An-Naml ayat yang ke-73 halaman 383 juz yang ke-20. Kami persilahkan santri di studio Munzili untuk mengulangi bacaan tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Wa ma min ghaibatin fis samai wal ardi illa fi kitabim mubin. Inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israila aktsaral ladzi hum fihi yakhtalifun. Diulangi kembali Munzili huruf ra-nya, terlalu banyak getarannya. Inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israila aktsaral ladzi hum fihi yakhtalifun. Inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israila aktsaral ladzi hum fihi yakhtalifun. Wa innahu lahudan wa rahmatul lil mu'minin. Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmih wa huwal azizul alim. Ya, cukup Munzili tadi membacakan Quran surah An-Naml ayat yang ke-73. Tadi kita memberikan peringatan pada kalimat ayat yang ke-76. Inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israil. Jadi Munzil tadi membacakan huruf ra-nya terlalu banyak getarannya. Jadi salah satu sifat huruf ra
sifat lazimah. Lazimah pada ra itu adalah sifat takrir. Sifat takrir, pengulangan. Memang huruf ra itu ketika kita sebutkan seperti ada getaran. Makhrajnya berada pada ujung lidah, pada langit-langit atas. Sifatnya adalah takrir, ada pengulangan ra. Namun perlu diperhatikan bahwa huruf ra dalam ilmu tajwid, dalam huruf hijaiyah ini berbeda dengan huruf R seperti dalam kehidupan sehari-hari kita. Huruf ra ini berbeda dengan huruf R. Kalau R itu getarannya sangat banyak, R. Umpamanya benar. Akan tetapi huruf ra ini dalam huruf hijaiyah, dalam ilmu tajwid itu sesuatu yang berbeda. Getarannya tidak boleh terlalu banyak, lebih dari 2 kali. Jadi inna hadzal Qur'an. Jangan juga sampai seperti R-nya orang-orang Inggris, orang-orang barat. R. Kesannya tidak ada pengulangan huruf-huruf R-nya tadi. Jadi jangan sampai kita seperti R Indonesia, jangan pula seperti R orang-orang barat. Ini punya khas tersendiri. Huruf ra dalam ilmu tajwid, dalam huruf hijaiyah itu adalah sifat takrirnya. Bahkan ia disesuaikan dengan sifat-sifat lain, sifat seperti tafkhim, tarqiq. Maka huruf ra tadi lebih tebal ketika dia tafkhim. Dalam kasus ini, dalam kalimat ini huruf ra-nya tebal. Inna hadzal Qur'ana yaqussu 'ala bani Israil. Jadi perlu diperhatikan tentang takrir, pengulangan getaran huruf ra-nya. Jangan sampai terlalu banyak. Jangan juga sampai ia kesannya hilang seperti orang-orang barat menyebut huruf R. Jadi ini namanya huruf ra, sifatnya takrir, pengulangan. Di dalam sifat lazimah ghairu mutadhadah, sifat yang tak berlawanan yang ada pada huruf ra saja. Kami persilakan santri di studio Riyadh untuk mengulangi bacaan Quran surah An-Naml ayat yang ke-73 halaman 383 juz yang ke-20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Wa ma min ghaibatin fis samaa'i wal ardi illa fi kitabim mubin. Inna hadzal Qur'ana yakussu 'ala bani Israila aktsaral ladzi hum fihi yakhtalifun. Wa innahu lahudaw wa rahmatul lil mu'minin. Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmihi wa huwal azizul alim. Ya, para pemirsa TVRI, kita akan jelaskan berbagai hukum yang kita temukan dalam bacaan yang kita bacakan sebelumnya. Yakni ada beberapa hukum seperti ghunnah musyaddah yang sering kita temukan ataupun ikhfa syafawi, dan akan kita jelaskan setelah jeda pesan yang berikut ini. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya.
Yang duran, payo, mampir. Duran, laju. Dah, duran, mampir. Oh, dah mungkin manis main ni. Bangun tu, oi, dari linggau. Mana? Duran, dah ada pulak semangkuk. Ini nak, ambil lah. Habis sih bayar aku ni, pengharis juga. Nah, kalau ini 30, baiklah 30. Ini 20 tak apa-apa. Oh, kemana? Jangan tak berjadian, Bang. Mamang ini berjual no. Dah dulu mai tu. Nah, jangan tak berjadian kita dah. Nah, apa? aku ambil yang ini dah. Sama yang ini. Nah, alap ni. Nah, Berapa? Tikok 2,000. Tak basah. Ya, tak apa-apa. 2,000 Jadi ya. Jadi ya. Belakang mamang ini. Gancang masuk surga. Ya, tapi ada syaratnya. Tunggu sini. Dah apa lah juga. Ini yang besar ini. Ya, namun sama yang ini. Tunjuk ke 2,000. Ya. Tapi syaratnya adik tunggu di sini. Apa yuk? Adik mamang ke pojok jembatan Ampera itu. Mamang babit ke dari pojok. Sambut. Tunggangnya ya. Tunjuk ke 2,000. Tak basah. Pemirsa TVRI, silahkan Anda menghubungi pada nomor 0711 311454. Bersama-sama kita akan membacakan Quran Surah An-Naml ayat yang ke-73, halaman 383, juz yang ke-20. Kita telah membahas tadi bagaimana huruf ra, takrir huruf ra tadi. Seperti inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israil. Dan akan kita jelaskan berbagai hukum, berbagai sifat huruf dan makhraj huruf. Seperti kita temukan, yang selalu kita temukan dalam setiap majelis, yakni tentang ghunnah musyaddah. Wa inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Wa inna, kata Imam Jamzuri, wa gunna miman summa nunan syuddida. Huruf nun yang bertasydid itu digunnahkan. Wasammi kullan harfa gunnatin bada. Namanya itu gunnah musyaddadah. Banyak kita temukan nun bertasydid. Wa inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Maupun dalam kalimat selanjutnya, ayat selanjutnya. Wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Hukum-hukum seperti gunnah musyaddah jangan sampai terlewatkan. Sering kita bahas, sering kita sebutkan, dan sering kita jelaskan dalam setiap majelis. Jadi perlu dipahami bahwa setiap nun yang bertasydid, mim yang bertasydid itu gunnah musyaddah didengungkan. Kemudian ada hukum lagi seperti kalimat inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmih. Mim sukun ketemu dengan ba. Sering kita jelaskan ini dalam pembahasan ahkamul mimis sakinah, tentang hukum-hukum mim sukun. Ayat 3 ikhfa syafawi, idgham mimi dan izhar syafawi. Kata Imam Jamzuri, fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i wa sammihi syafiyah lil qurra'i. Jadi mim sukun ketemu ba, mim sukun ketemu ba itu ikhfa syafawi namanya. Dibaca dengan dengung. Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmih. Memang dalam kebiasaan kita, masyhurnya yang kita dapatkan dari guru kita membaca ikhfa syafawi itu dengan menutup bibir.
Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmih. Menutup bibir dan didengungkan tanpa menafikan pendapat lain, yakni dengan furjah, sedikit merenggangkan bibirnya. Tapi yang kita dapatkan yang masyhurnya adalah membaca ikhfa syafawi itu dengan itbaq. Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmih. Mim sukun ketemu ba. Bainahum bihukmih. Dan ini dinamakan dengan ikhfa syafawi. Jadi telah kita jelaskan ikhfa syafawi tadi gunnah musyaddadah. Dan untuk mengamalkan, mengulangi tentang hukum gunnah musyaddadah, tentang ikhfa syafawi, kami persilakan santri di studio Ki Agus Abdurrahman untuk mengulangi bacaan Quran surah An-Naml ayat yang ke-73, halaman 383, juz yang ke-20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Wa inna rabbaka laya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Wa ma min ghaibatin fis samaa'i wal ardi illa fi kitabim mubin. Inna hadzal qur'ana yaqussu 'ala bani Israila aktsara alladzi hum fihi yakhtalifun. Wa innahu lahudan wa rahmatun lil mu'minin. Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmih wa huwal azizul alim. Cukup Abdurrahman membacakan Quran surah An-Naml ayat yang ke-73. Para pemirsa TPRI, selalu kita ingatkan bagi Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami membaca Al-Quran bersama-sama, silahkan Anda menghubungi nomor 0711311454. Kali ini kita membacakan Quran surah An-Naml ayat yang ke-73, halaman 383, juz yang ke-20. Kita telah membahas tentang gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah wa wasammi kullan wa gunna miman summa nunan syuddida wasammi kullan harfa gunnatin badana. Gunnah musyaddadah, setiap nun dan mim yang bertasydid dibaca dengan dengung. Wa innahu lahudan wa rahmatun lil mu'minin. Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmih. Jadi inna itu gunnah musyaddadah. Dan kita belum menemukan contoh yang huruf mimnya. Mungkin akan kita dapatkan setelahnya nanti. Setelah ayat kita lanjutkan. Dan juga kita telah membahas tentang ikhfa syafawi. Mim sukun ketemu dan ba. Mim sukun ketemu dan ba. Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmih. Ini juga dibaca dengan dengung. Wa huwal azizul alim. Kemudian pada ayat yang ke-77. Ayat yang ke-77. Kita bacakan sebelumnya. Wa innahu lahudan wa rahmatun lil mu'minin. Wa innahu lahudan wa rahmatun lil mu'minin. Ya, kita angkat telepon yang masuk. Assalamualaikum. Ya Ibu, dengan siapa di mana Ibu? Ini dengan Desmi di Palembang, Pak. Ya Ibu, Ismi di Palembang. Silahkan Ibu. Ini Pak, saya mau tanya, bukan mau ngaji. Boleh kan Pak ya? Ini Pak Ustaz, apa
apakah satu harokat itu artinya sama dengan satu ketukan gitu Pak Ustaz, lebih mudahnya. Sebab saya baca buku tuh ada yang 4 harokat 3 detik, ada yang 6 harokat 5 detik gitu. Itu apa tidak beraturan gitu. Itu aja Pak Ustaz, apakah satu harokat itu sama dengan satu ketukan gitu artinya Pak Ustaz. Itu aja, makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Ismi di Palembang bertanya tentang apa itu satu harokat, apakah satu ketukan ataukah dalam pendapat lain itu 1 detik. Nah, jadi berbicara tentang Al-Quran itu memang untuk mendapatkan ilmu tentang membaca Al-Quran yang terpenting adalah kita mengaji di depan guru. Kita mengaji di depan guru. Dan terkhusus berbicara tentang harokat, memang tidak ada formula khusus, teori khusus yang menyebutkan apakah satu ketukan, apakah 1 detik. Nah, jadi takarnya adalah itu mengaji kepada guru. Namun biasanya orang menjelaskan tentang satu harokat itu memang 1 ketukan. 1 ketukan. Ataupun dalam bahasa lain sering mereka contohkan, guru-guru kita contohkan itu dengan 1 kepalan membuka dan menutup tangan. Nah, 1 kepalan membuka plus menutup kepalan tangan itu 1 harokat. Jadi berbicara tentang teori 1 harokat memang ulama itu berbeda pendapat tentang penjelasannya. Tapi biasanya memang 1 ketukan ataupun 1 kepalan. Nah, 1 kepalan. Dan rasa-rasanya jika kalau dijelaskan, disebutkan, disandingkan dengan 1 detik itu tampaknya terlalu lama. Tampaknya terlalu lama. Dan terpenting sekali adalah bahwa 1 harokat itu bisa kita temukan, kita pahami adalah melalui mengaji terhadap guru, di depan guru. Nanti kita temukan. Seperti tentang inna, gunnah musyaddah, itu ulama menyebutkannya 2 ketukan. Inna hadzal Qur'ana yaqussu ala bani Israil. Namun yang perlu dipahami adalah bahwa berbeda tempo, berbeda pula ketukannya. Jadi yang kita bacakan sebelumnya adalah menggunakan tempo cepat, hadar. Inna hadzal Qur'ana yaqussu ala bani Israil. Maka jangan sampai kita menyamakan 2 ketukan tersebut dengan dua harokat tersebut dengan 2 ketukan, karena beda tempo, beda pula jenis kecepatannya. Nah, jadi Ibu Ismi di Palembang menyebutkan, bertanya tentang apa itu 1 harokat. Memang secara umum tidak ada teori khusus apa itu 1 harokat. Tapi yang penting adalah kita mengaji depan guru, dan memang orang sering menyebutkannya dengan 1 ketukan. Atau guru-guru kita 1 kepalan tangan. Membuka 1 kepalan tangan, kemudian menutup kembali. Nah, jadi itu 1 harokat. Dan rasa-rasanya itu lebih lama jika disandingkan dengan 1 detik. Terima kasih Ibu Ismi di Palembang bertanya tentang 1 harokat. Apa itu maknanya? Ya, kita lanjutkan pembahasan kita tentang ayat yang ke-77. Wa innahu lahudaw wa rahmatul lil mu'minin. Pada kalimat lahudaw wa rahmatul. Ya, teleponnya masuk. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Mbak. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, Ibu dengan siapa di mana, Ibu? Saya Ibu Ruli di Pelaju. Ya, Ibu Ruli di Pelaju. Silakan Ibu. An-Naml 73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna rabbaka lazu fadin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Diulangi kembali Bu Ruli, panjang pendeknya. Wa inna rabbaka lazu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Wa inna rabbaka
ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تؤكن صدورهم وما يعلنون. Diulangi kembali Bu Ruli. Wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Wa ma min qaibatin fis samai wal ardi illa fi kitabim mubin. Inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israil aksaralladzi hum fihi yaktalifun. Ulangi kembali Bu Ruli, panjang pendeknya. Inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israil aktsaral hum fihi yakhtalifun. Inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israil aktsaral hum fihi yaktalifun. Wa innahu lahudan wa rahmatul lil mu'minin. Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmi wa huwal azizul alim. Amin. Sadaqallahul azim. Makasih Ustaz. Ya, terima kasih Bu Ruli di Pelaju telah ikut bergabung bersama kami membacakan Quran surah An-Naml ayat yang ke-73. Perlu diperhatikan tadi tentang panjang pendeknya. Panjang pendeknya dan dengung-dengungnya tadi. Kita sudah membahas tentang ghunna musyaddah. Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmih wa huwal azizul alim. Ya, terima kasih Bu Ruli di Pelaju, Kota Palembang. Dan kami menunggu Anda, para pemirsa yang lain. Ya, ada telepon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, dengan siapa di mana Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan Ibu Mursyidah, kilometer 12, Alang-Alang Lembang. Ya, kami persilakan Ibu Mursyidah, Quran surah An-Naml ayat yang ke-73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, Ibu. Ya, terima kasih Bu Mursidah di KM 12. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mursidah di KM 12 Alana Lebar membacakan Quran surah An-Naml ayat yang ke-73 tadi. Mudah-mudahan ilmunya berkah dan bermanfaat bagi orang lain. Amin ya rabbal alamin. Dan kami menunggu Anda para pemirsa yang lain. Silahkan Anda menghubungi pada nomor 0711 311454. Akan tetapi setelah jeda pesan yang berikut ini. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus. Bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri, agar segmentasi pasarnya nggak tergerus. Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia. Melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933, dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional. Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia, dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Hingga saat ini, Hari Siaran Nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju. Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah
Analog Switch Off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ESO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Para pemirsa TVRI menambahkan dari pertanyaan Bu Ismi dari Palembang tadi tentang harokat. Apa itu harokat dan apa itu satu harokat tadi. Bahwa berbicara tentang membaca Al-Quran. Ada telepon yang masuk ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Bapak Yones di Sukomoro. Iya Bapak Yones di Sukomoro, silakan Pak. Al-Quran surah An-Naml 73. Sampai dengan ayat yang ke 78 Pak. 78 ya. Diulangi kembali Pak, huruf dha-nya bukan huruf qalqalah, mantul. Wa inna rabbaka ladzu fadl. Wa
huwal azizul alim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yonet di Banyuasin. Cukup baik bacaan tadi, begitu pula dengan suara-suara dan nadanya. Tadi telah cukup memberikan kita pengetahuan tentang bagaimana dengung. Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmih. Alhamdulillah Bapak Yonet tadi memperhatikan tentang dengung-dengung, gunnah musyaddah dan ikhfa syafawinya. Terima kasih Bapak Yonet di Banyuasin. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat bagi orang lain. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TPRI berbicara tentang cara membaca Al-Quran tadi, bahwa dalam membaca Al-Quran kita mengenal 3 tempo. Kita mengenal 3 tempo. Jadi ada tempo-temponya. Yang pertama adalah tartil, itu membaca dengan lambat. Yang kedua adalah tadwir, membaca dengan tempo yang sedang. Yang terakhir adalah hadar, membaca dengan tempo yang paling cepat. Jadi ada tartil lambat, tadwir sedang, dan hadar itu cepat. Dan untuk menentukan bagaimana batas dari tempo-tempo tersebut, tentu harus kita hadapkan depan guru. Jadi guru yang bisa mengoreksi tentang apakah itu hadar, apakah itu tartil, apakah itu tadwir. Kita hanya menjelaskan teorinya bahwa ada tartil lambat, ada tadwir sedang, dan ada hadar cepat. Yang sering kita dengar dalam orang-orang membacakan Al-Quran dengan lagu-lagu dalam musabaqah tilawatul Quran itu tentu membaca dengan tartil, dengan lambat. Yang sering kita dengarkan orang-orang dengan membaca Al-Quran dalam khotaman ataupun dalam imam salat berjamaah Ramadan mungkin, itu kebanyakan membaca dengan hadar, dengan cepat. Ada juga satu tempo yang ulama walaupun berbeda pendapat tentang apakah masuk dalam kategori tempo tersebut, yakni tempo tahqiq, membaca dengan lebih pelan dari tartil, per huruf dia membacanya. Namun ulama berbeda pendapat apakah masuk kategori tempo tersebut. Namun yang terpenting adalah umumnya ulama membagi tempo tartil, lambat, tadwir sedang, dan hadar itu cepat. Dan hukum tempo-tempo ini juga akan berlaku, berbeda tentang penerapannya jikalau kita praktekkan dalam pembahasan tentang harokat tadi. Jadi satu harokat, dua harokat versi tartil itu berbeda dengan 2 harokat versi tadwir dan hadar. 4 harokat versi tadwir itu berbeda dengan 4 harokat versi hadar. Artinya mad arid sukun dalam tartil itu berbeda dengan mad arid sukun dengan hadar. Jadi berbicara tentang tempo ini juga berpengaruh dengan bagaimana penerapan tentang mad-mad tersebut. Jadi Bu Ismi tadi bertanya tentang mad, tentang apa itu satu harokat, apa itu harokat, ini apa itu satu ketukan. Memang ulama menyebutkan itu tidak ada formula khusus. Namun pada dasarnya satu harokat itu adalah satu huruf. Jadi ketika kita menyebut huruf ba itu dengan satu harokat, cukup sebutkan dengan satu huruf saja. Ba. Ketika 2 harokat berarti 2 huruf ba. Ba, ba. Tapi lagi-lagi berbeda tempo, maka berbeda pula jenis takaran, ukuran harokatnya tadi, ukuran kadar lamanya tadi. Jadi lagi-lagi menyebut tentang apa kondisi, apa makna khusus, makna yang pasti, makna yang jelas tentang harokat itu kita mengaji di depan guru. Namun teori umumnya adalah satu harokat itu satu ketukan, atau sering guru-guru kita istilahkan satu kepalan tangan membuka menutup, ataupun satu huruf yang kita sebutkan ba, satu harokat. 2 harokat ba, ba. Jadi itulah berbicara tentang tempo, ada tartil, ada tadwir, ada hadar. Tartil itu lambat, tadwir itu sedang, dan hadar itu cepat. Jadi beda tempo, beda pula penerapan tentang harokat tadi. 4 harokat versi tartil itu berbeda dengan 4 harokat versi tadwir dan hadar. Jadi ini perlu kita ujikan, kita perdengarkan di depan guru agar mendapatkan bacaan Quran yang sesuai dengan
apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, karena Al-Quran itu turun melalui sanad. Jadi kita mengaji dengan guru yang bersanad. Jadi hal terpenting dalam membaca Al-Quran adalah belajar membaca Al-Quran adalah kita mengajinya, membacakannya di depan guru yang bersanad agar mendapatkan bacaan yang sesuai dengan ilmu tajwid. Jadi tentang ayat yang ke-77, wa innahu lahudan wa rahmatul lil mu'minin. Kita balik-balik ke hukum nun sukun dan tanwin. Ahkamun nunis sakinah wa tanwini. Tanwin kita menemukan ada berharokat tanwin, huruf berharokat tanwin. Lahudan dan warahmatun. Wa innahu lahudan wa rahmatul lil mu'minin. Ini kata Imam Jamzuri itu menyebutkan di dalam kitabnya Tuhfatul Atfal, wasani idghamun bisittatin atats fi yarmuluna indahum qad sabatat. Jadi ini namanya hukum idgham. Di dalam hukum nun sukun dan tanwin ini namanya idgham. Namun berbeda hukum antara lahudawa dan warahmatulli. Berbeda hukumnya. Yang pertama itu qismun yudghama fihi bi gunnatin ulima. Qismatun yudghama fihi bi gunnah biyanmu ulima. Namanya idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah kata Imam Jamzuri. Setiap huruf nun sukun atau huruf berharokat tanwin, kebetulan kita menemukan dan, ketemu yanmu, ya, nun, mim, waw. Kebetulan kita menemukan huruf waw. Lahudawa itu didengungkan, dimasukkan dan didengungkan. Asalnya lahudan wa dibaca dengan memasukkan. Artinya waw ini ditasydidkan. Huruf nun sukunnya itu hilang. Nun sukunnya hilang. Bunyi nun sukunnya hilang, dannya hilang, n-nya. Masuk ke waw, wawnya ditasydidkan, didobelkan, lahudawa. Kemudian didengungkan. Inilah idgham bi gunnah, wa lahudawa. Wa innahu lahudaw wa rahmatul lil mu'minin. Jadi lahudawa ini idgham bi gunnah, nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf ya, mim, nun, waw. Sedangkan kalimat warahmatul lil mu'minin itu adalah bagian keduanya. Wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lami war-ra summa karirannah kata Imam Jamzuri. Kalau ketemu dengan huruf ra sama lam itu di ghairi gunnah tanpa dengung, cukup dengan memasukkan. Asalnya warahmatun lil mu'minin. Dimasukkan huruf n-nya hilang. N-nya hilang, tun n-nya itu hilang. Lamnya double, tasydid. Warahmatul lil mu'minin. Namun tanpa ada dengung. Ini namanya idgham bi gunnah. Wa innahu lahudaw wa rahmatul lil mu'minin. Mudah-mudahan pembahasan kita tentang gunnah musyaddah, tentang ikhfa syafawi, tentang idgham bi gunnah bi ghairi gunnah, tentang tempo tadi, tartil, tadwir, hadar, dan tentang apa itu satu harokat tadi bermanfaat bagi kita semua. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kesalahan yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Man qara'a harfan minal Qur'an falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqul alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harf wa mim harf." Siapa yang maca satu huruf dari Al-Quran, baginya satu kebaikan. Kata Allah, setiap satu kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10 kebaikan. Jadi kalau kita mengucapkan huruf alif lam mim, kalimat alif lam mim itu bukan satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi mendapatkan 30 huruf, 30 kebaikan. Membaca kalimat alif lam mim itu sudah mendapatkan 30 kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana pula jikalau kita menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, itu cukup banyak itu huruf-huruf dalamnya, ada sekitar 119 huruf, 190 kebaikan. Kita tadi sudah membacakan beberapa kalimat tadi, belum lagi itu
bacaannya kita ulangi kembali, kita ulang-ulang terus karena mungkin kesalahan. Semuanya dihitung dengan satu huruf satu kebaikan. Setiap satu kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dapat berkah dari majelis Quran pada kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.